Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya kita kembali menjumpai pemirsa yang ada di rumah, khususnya untuk Sobat Education Talk, kepada Sobat Unibos, Universitas Bosowa khususnya lagi. Bersama saya Rinimul Khairi, hadir bersama Kepala Daerah Kabupaten Bone. Dan senang sekali rasanya dengan bangga saya perkenalkan beliau adalah Bapak Dr. Haji Andi Fahsar M. Pajalangi MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih diundang main kemarin. Bagaimana kabar Puang? Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Saya senang sekali Puang karena saya orang Bone dan kita duduk di meja podcast ini untuk membicarakan hal yang menarik tentunya Puang. Dan sekedar informasi kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa baru saja Universitas Bosowa bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Bone menandatangani Memorandum of Understanding. Nah, ini nih yang saya mau tanyakan Puang. Sebelumnya saya ingin ucapkan selamat dan sukses atas suksesnya digelar Hari Jadi Bone. Iya, betul. Dengan meriah dan pentas budaya Mat Tompang Arajang Puang. Alhamdulillah. Warga Bone yang ada dari luar Sulawesi Selatan juga banyak. Masya Allah. Boleh dijelaskan kepada pemirsa yang ada di rumah Puang seperti apa kesuksesan Mat Tompang Arajang atau khususnya karnaval budaya? Iya. Saya kira ini rangkaian Hari Jadi Bone yang paling semarak dan paling meriah. Karena di samping tradisi membersihkan benda pusaka atau Mat Tompang Arajang, kita juga melaksanakan karnaval budaya 27 kecamatan. Jadi lebih besar karnavalnya Bone dibanding Sulawesi Selatan. Karena memang Bone dikenal dengan banyaknya jumlah kecamatan. Dan semua tampil dengan gaya, corak, dan tradisinya. Wah, Masya Dan Allah. menarik sekali memang. Menarik sekali untuk banyak dikulik Kabupaten Bone ini. Betul, di Puang. Iya. Jadi semua budaya ada terangkat. Wah. Bahkan ada yang tidak sampai terpikirkan, masyarakat kecamatan pikirkan bahwa ini yang kita angkat. Nah, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Masya Allah, sebuah kehormatan bagi kami Puang untuk bisa menerima dan menyambut Dan pemerintah. ada lagi satu program yang Puang. kita tidak sangka, kita melaksanakan pameran pembangunan dan pesta kuliner. Ternyata antusias masyarakat luar biasa. Wow. Itu betul-betul bisa mengangkat daya beli masyarakat seperti yang diharapkan oleh Presiden, agar daerah berlomba-lomba menjaga inflasi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemarin itu pameran 7 hari sepertinya terlalu singkat, nggak pernah kosong. Berarti antusias masyarakat. Karena yang saya kenal dari tahun ke tahun Puang selalu ada hal yang baru dari Hari Jadi Bone ini Puang. Alhamdulillah, itulah kemauan teman-teman dan kita dorong untuk itu. Alhamdulillah. Nah, terkait dengan MOU Puang, dengan banyaknya keunikan dan kebudayaan yang ada di Bone, apakah ini menjadi salah satu tolak ukur bagi pemerintah daerah Kabupaten Bone kemudian menandatangani kesepahaman bersama dengan Universitas Bosowa Puang? Saya kira program ini sudah lama kita gagas, sudah lama kita rencanakan, tetapi karena masing-masing ada kesibukan, akhirnya baru terwujud hari ini dan itulah menjadi harapan kita. Dengan adanya MOU ini maka otomatis sudah ada payung hukum bagi pemerintah Kabupaten Bone dengan Universitas Bosowa melakukan kerjasama. Nah, di dalam pelaksanaan kerjasama ini nanti itu banyak melihat potensi yang ada di Bone. Salah satu tadi adalah kerjasama di bidang peningkatan kualitas SDM, baik untuk masyarakatnya maupun untuk ASN-nya sendiri atau aparatnya Pemda sendiri. Kemudian bagaimana mengkaji potensi-potensi alam yang ada. Karena kita tahu bahwa Universitas Bosowa ini memiliki fakultas pertambangan dan memiliki alat yang canggih. Canggih, dan ini yang perlu. Kenapa? Karena mendeteksi potensi itu memerlukan alat yang canggih. Dan Bosowa memiliki ini dan saya kira ini satu hal yang perlu diperhatikan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan daripada personifikasi dari SDM yang ada di Universitas Bosowa ini memungkinkan untuk semua sektor dikerjasamakan. Insya Allah nanti ini perjanjian kerjasamanya akan dilanjutkan oleh masing-masing SKPD dengan fakultas ya. Karena sudah terjadi
payung hukum sudah oke. Iya, menarik sekali Puang untuk membahas tentang MOU antara Unibos dengan Pemda Kabupaten Bone ini. Tapi di sisi lain Puang, kalau mau dilihat dari segi keluar dari teknik pertambangannya Universitas Bosowa, apakah pertimbangan lain dengan menandatangani MOU bersama pemerintah daerah Kabupaten Bone karena memang Unibos ini dipercaya untuk mencetak generasi unggul Puang? Saya kira bukan hanya persoalan pertambangan ya. Iya. Semua sektor Unibos bisa masuk. Kita tahu bahwa di Unibos ini ada 9 fakultas. Betul Puang. Dan ini bisa berkembang, ditambah lagi ada politeknik. Nah, saya kira kalau ini berkolaborasi dengan kuat, dengan bagus dengan pemerintah, saya kira bisa mengangkat strongnya Bone ini. Betul. Bisa mengangkat strong. Apalagi unsur Unibos adalah Bone Soptek. Ya, itu tadi kita jelaskan di sana. Pak Aksa sebagai founder dari Bosowa mengatakan, kami kasih nama Bosowa ini bukan hanya sekedar akronim, tapi nilai histori, nilai kejuangan dan nilai kebesaran yang hadir di sini. Dan saya kira Unibos ini akan menjadi pilar dari 3 daerah besar. Seperti itu. 3 pilar seperti apa tuh Puang yang bisa dijelaskan kepada pemirsa? Pertama, mengangkat ekonomi masyarakat. Iya. Kemudian meningkatkan kualitas SDM, sehingga dengan 2 sektor ini membuat Sulawesi Selatan akan semakin maju dan hebat. Sehingga Unibos akan menjadi diperhitungkan secara nasional. Masya Allah. Walaupun kita sudah tahu bahwa Unibos adalah universitas terbaik kedua di jajaran LL Dikti kan? Iya betul Puang. Sekedar informasi Puang, saya juga alumni dari Unibos, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan sampai hari ini membawa saya untuk duduk di meja podcast bertemu dengan Bupati Bone. Jurusan komunikasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Negara Puang. Sama saya dong, administrasi negara kan. Dan senang sekali rasanya kita bisa duduk berjumpa di sini Puang, yang tidak hanya berjumpa di Bone, tapi kita bisa berjumpa sebagai putri Bone ya. Masya Allah. Dan seperti apa harapannya peta untuk perjanjian kerjasama ini ke depannya Puang? Kita berharap seperti yang saya sampaikan bahwa MOU ini bukan hanya sekedar seremoni, tetapi ada action. Betul. Jadi kita berharap ada perjanjian kerjasama nanti antara fakultas dengan SKPD. Untuk penajaman saya kira nanti teman-teman UPD akan melihat di mana bisa dikerjasamakan. Tetapi kami sudah memberikan gambaran tadi dan langsung diokekan oleh Pak Rektor. Alhamdulillah. Dan dicerminkan dengan direfleksikan Puang dengan keadaan pendidikan saat ini. Seperti apa sebenarnya pendidikan saat ini menurutnya Puang sendiri? Saya kira begini, pendidikan ini adalah kunci kemajuan satu daerah. Iya. Ketika masyarakatnya maju, ketika masyarakatnya sadar akan pentingnya pendidikan, pasti daerah itu akan maju. Kita lihat semua daerah-daerah yang berkembang maju karena pendidikan maju. Makanya tadi saya minta sama Pak Rektor di dalam forum itu, saya mengatakan tolong kami diberikan kesempatan untuk merekomendasikan orang Bone yang mau masuk kuliah ke Unibos. Masya Allah. Begitu ada rekomendasi tertulis Bupati, tolong diterima. Baik. Dan Pak Rektor langsung setuju itu. Wow. Jadi orang Bone kalau mau kuliah di Unibos, ketemu Bupati dan kita menggaransi bahwa orang ini punya kemampuan dan insya Allah tidak memalukan, kita akan rekomendasikan untuk kuliah. Siap Puang, amin untuk segala doa-doa yang baik Puang. Mencocok logikan lagi dengan pendidikan nih Puang, berbicara tentang potensi SDM yang ada di Bone seperti apa Puang? Saya kira kalau bicara SDM kita tidak usah ragukan. Bone kan gudangnya orang pintar, gudangnya orang yang jago. Tinggal mau diarahkan kemana kepintarannya itu, kemampuannya untuk dikembangkan tinggal diarahkan. Saya kira Unibos bisa menampung ini karena ada 9 fakultas yang bisa menampung kemampuan dari anak-anak kita untuk bisa dikembangkan. Contohnya Ade alumni Bone, saya tidak bisa bayangkan ketemu di meja podcast ini. Wah, hebat. Masya Allah Puang, semua karena takdir membawa kita bertemu di meja podcast ini.
Nah, berbicara tentang pendidikan, potensi yang ada di Bone, Puang, bagaimana justru Puang sebagai kepala daerah di Kabupaten Bone menanggapi era global saat ini, khususnya dalam perkembangan pendidikan, Puang? Saya kira kemajuan pendidikan itu tidak bisa dipungkiri Iya, dengan seirama dengan kemajuan teknologi. betul, Dan saya melihat masyarakat Bone ini bisa betul. menyesuaikan dan bisa menerima situasi dan kondisi ini. Makanya banyak anak-anak kita memiliki kemampuan IT Iya, yang mumpuni dan melebihi daripada yang kita bayangkan. Sehingga perkembangan dan kemajuan teknologi di Bone itu sangat-sangat cepat. Dan yang menarik adalah kita melihat bahwa dari setiap tahun tahun ajaran itu semakin banyak masyarakat Bone yang terakomodir pada perguruan tinggi yang ada di Makassar bahkan di luar negeri. Itu menandakan bahwa mereka cepat bisa mengantisipasi. Dan yang menarik juga adalah bukan hanya mereka concern pada pendidikan saja, tetapi pembaikan atas mental spiritualnya juga bagus. wah, Ya, kita dorong. Saya melihat ada paralel antara dua ini, antara pendidikan dan mental spiritualnya sudah mulai bagus. Tingkat kesadaran sudah kelihatan. Nah, melihat dengan keadaan pendidikan yang saat ini begitu pesat dengan era global yang menuntut kita untuk adaptif, Puang, beradaptasi dengan situasi yang ada, bagaimana sebenarnya peran pemerintah Kabupaten Bone terkait dengan mahasiswa Bone yang merantau jauh meninggalkan kampung halaman, namun tidak dipungkiri bahwa banyak dari mereka ingin pulang membangun Bone. Sebenarnya itu yang kita harap. Setelah dia mendapatkan pengalaman, dapatkan pendidikan di luar, apa yang didapatkan yang bisa dikembangkan di daerah kita buka. Tapi saya selalu mengatakan begini, jangan terlalu cepat pulang. Ya. Berhasil dulu baru pulang. Iya. Karena kalau tercepat pulang, belum tentu kelihatan hasilnya. Tapi kalau sudah besar baru pulang, pasti lebih hebat. Banyak yang bisa disentuh. Tapi kalau itu dia mau lakukan, saya kira tidak apa-apa. Dia bisa kembangkan potensi yang mereka miliki dengan mengkolaborasikan pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan di mana dia tadinya mulai berkembang. Baik. Kita buka itu dan alhamdulillah saya kira sudah banyak orang Bone yang merantau keluar. Awalnya pergi pendidikan, tidak kembali dan setelah berapa tahun baru kembali dan kembangkan usahanya. Betul, Puang. Dan itu yang membuat daerah kita alhamdulillah maju dan memotivasi, yang menariknya memotivasi adik-adiknya untuk mandiri. Makanya UMKM di Bone hidup sekali kelihatan. Betul. Saya kira Ananda kalau ke Bone lihat bagaimana ramainya hidup mudik ekonomi kan, itu karena ada kemauan berubah. Bahkan saya tidak memungkiri, Puang, bahwa perkembangan itu lahir dari desa. Kita kenal bahwa Bone itu terdiri dari 392 desa di Puang. 372. Wow. Dengan berbagai keanekaragaman di dalamnya. Dan itu dibotori oleh mahasiswa. milenial itu. Betul, Puang. Betul. Jadi contoh misalnya kita tidak susah lagi mendapatkan kontainer UMKM di pinggir jalan, di desa. Itu dimotori oleh adik-adik milenial semua ini. Baik yang mahasiswa ataupun yang sementara kuliah mengajar adik-adik yang ada di kampung. Itu berkembang dan kita lihat pada waktu pandemi Covid kemarin, ekonomi itu biasa-biasa saja karena dibangkitkan oleh semangat milenial ini. Semangat UMKM ini. Jadi boleh disampaikan pesannya, Puang, sebagai kepala daerah Kabupaten Bone untuk menyampaikan pesan kepada mahasiswa-mahasiswa Bone yang merantau jauh meninggalkan kampung halamannya dan memotivasi mereka agar kiranya bisa memiliki motivasi yang tinggi, Puang, untuk pulang membangun kampungnya. Ya, saya berharap kepada Ananda semua yang sementara menuntut pendidikan, baik yang ada di Makassar ataupun yang ada di provinsi lain, tujuannya, tekadnya adalah sekolah. Dahulukan sekolah sambil mencoba mengembangkan inovasi-inovasi yang bisa kita kembangkan. Untuk itu, saya berharap silahkan berkreasi, tetapi jangan sampai pendidikan tidak selesai. Betul. Kecewa orang tua, kecewa masyarakat Bone, tujuanmu pergi sekolah tapi tidak menghasilkan
gelar dari sekolahmu. Yang kita harap pergi sekolah kembali dengan gelar, dengan inovasi yang bagus, motivasi adik-adik yang lain untuk maju dan berkembang. Baik Seperti Puang, tabe Puang saya lanjutkan petikan tak Puang, karena saya juga dapat ini dari keluarga saya katanya. Kalau harta itu habis, tapi pendidikan yang diwariskan itu tidak akan pernah habis di Puang. Betul. Jadi itulah tadi serangkaian kita bincang-bincang bersama dengan Bupati Bone, khususnya bersama dengan kami ucapkan juga Puang selamat datang di Universitas Bosowa Puang bersama rombongannya. Kami sambut Puang dengan tangan terbuka dan kami menyambut Puang dengan sukacita dan Terima sebuah kasih kehormatan. diberi kesempatan bisa bincang di podcast ini, dan yang lebih hebat lagi kami bisa melihat situasi, keadaan dan kondisi Universitas Bosowa. Ya, beginilah. Perkembangannya 1 tahun terakhir ini luar biasa. Alhamdulillah. Saya nanti akan menyampaikan Kabar masyarakat gembira ya Bone, Puang. Masyarakat Bone yang mau lanjut sekolah, kita mendapat fasilitas yang mau ke Unibos, insya Allah diterima di sana. Masya Allah. Untuk warga Bone kami tunggu bergabung bersama Universitas Bosowa. Rekomendasi khusus dari Bupati Bone. Biar insya Allah, masya Allah. Oke, itulah tadi sesi Education Talk kita bersama Bupati Bone, Bapak Dr. Haji Andi Fasar M. Pajalangi, MSI. Semoga kita bisa bertemu kembali Puang di sesi menyenangkan lainnya. Insya Allah. Dan tentunya dengan mengangkat isu-isu yang lebih berat nih Puang. Betul. Karena sangat banyak nih isu yang bisa dibahas Puang. Semakin kesana semakin berat. Iya, siap Puang. Dan semakin dinanti oleh masyarakat. Iya, siap. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di sesi Education Talk lainnya.